Shalom, selamat siang Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai PW kita dengan mengangkat pujian nomor 7, Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Dan
kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang pada saat ini mengucap syukur karena kami boleh melaksanakan ibadah PW pada hari ini, sekalipun lewat streaming ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah ibu di rumah masing-masing supaya kami dalam ibadah ini, walaupun dengan jarak yang jauh Tuhan, namun kami percaya kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan Yesus. Oleh karena itu saat ini kami sungguh memohon kepadamu Tuhan, kuasai hati pikiran kami sekalian supaya ibadah kami sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Susan. Tuhan kiranya menolong supaya kebenaran firman-Mu itu sungguh boleh menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali akan memuji Tuhan dari nomor 193. Nomor 193, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulia nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tibalah saatnya ibu-ibu kita akan bermazmur. Mari kita akan membaca dari Mazmur 23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian Mazmur kita pada siang hari ini. Kita akan kembali lagi memuji Tuhan. Dari nomor 10, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
kesempatan yang sangat istimewa bagi kami, karena dalam persekutuan kami, Tuhan datang kepada kami dengan firman Tuhan untuk kami baca, untuk kami pelajari, untuk kami renungkan, dan yang menghantarkan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami. Bicara kepada kami semua, khususnya untuk setiap ibu-ibu yang sekarang sedang bersekutu di rumah masing-masing, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan yang hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Masih dalam pembelajaran yang berkelanjutan dari teks kita atau tema khotbah kita pada hari Minggu. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, baik di pastori maupun di rumah, kita akan belajar firman Tuhan ini di bawah satu tema, menunjukkan atau menyatakan belas kasihan. Seperti pertanyaan balik Tuhan Yesus kepada ahli Taurat setelah ahli Taurat ini bertanya tentang siapakah sesamaku manusia. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan, dengan menceritakan perumpamaan yang sudah kita baca tadi tentang orang Samaria. Setelah selesai menceritakan perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menyatakan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Siapakah itu? Orang Samaria. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah orang Samaria yang menunjukkan atau menyatakan belas kasihan. Nah, ibu-ibu semua, kitab Lukas, teks
teks yang sudah kita baca, pasal 10 ayat 30 sampai 37 ini, kita sudah tahu semua bahwa ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria. Nah, bagian ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, namun bisa jadi bahwa kisah dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini bisa saja pernah terjadi. Sebab jika kita melihat kondisi atau situasi dan letak antara Yerusalem dan Yeriko, di mana Yerusalem itu terletak 2.600 kaki di atas permukaan laut, berarti cukup tinggi. Dan Yeriko letaknya 1.300 kaki di atas permukaan laut. Berarti memang Yerusalem jauh lebih tinggi posisinya secara geografis dibandingkan dengan Yeriko. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu bukan jalan yang baik kondisinya pada waktu itu. Jalan yang kondisinya berbatu, jalan yang sempit, jalan yang berbelok-belok, banyak jurang, dan turunannya itu melingkar. Dan di sana para perampok dapat bersembunyi dengan sangat mudah. Sehingga sangat memungkinkan terjadi perampokan dan penganiayaan pada jalur tersebut. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat. Nah, ibu-ibu semua, mari kita belajar dari perumpamaan ini tentang menunjukkan belas kasihan. Sebetulnya menunjukkan belas kasihan merupakan kewajiban, merupakan keharusan dari setiap orang yang sudah menerima keselamatan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, tindakan belas kasihan kepada sesama hanya dimungkinkan karena kita atau karena orang itu mengasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya demikian, bagaimana caranya menunjukkan belas kasihan atau bagaimana caranya menyatakan belas kasihan dengan perbuatan yang nyata menurut perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Nah, cara yang pertama, menolong tanpa membeda-bedakan dan melihat latar belakang seseorang. Itu ada di dalam ayat 33. Seorang Samaria menolong orang yang dirampok dan dianiaya ini, yang dalam cerita itu ditafsirkan sebagai seorang Yahudi, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat tingkatan atau derajat, tidak melihat masa lalu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu-ibu, orang Samaria dan orang Yahudi dalam begitu banyak hal mereka berbeda. Mereka memiliki latar belakang sejarah yang berseteru, memiliki latar belakang sejarah yang bertengkar sejak waktu orang Yahudi pulang dari pembuangan dan mereka berencana untuk membangun bait Allah dan tembok kota. Tetapi ketika dalam proses untuk membangun bait Allah dan tembok kota, mereka dihalangi oleh penguasa Samaria.
Nah, orang Samaria juga sudah bercampur dengan etnis lain. Sekalipun mereka memiliki garis keturunan yang sama sebetulnya dari atau sebagai anak-anak Yakub. Orang-orang Samaria juga tidak boleh bergaul atau berbicara dengan orang Yahudi. Lukas dalam Yohanes pasal 4 ayat 9. Nah, bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing. Lukas 17 ayat 18. Nah, semua perbedaan ini, dan mungkin ada begitu banyak lagi perbedaan yang lain, tidak menghalangi, tidak menjadi penghalang bagi orang Samaria dalam perumpamaan Yesus untuk menyatakan kasihnya dengan memberi pertolongan. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Kendala dan penghalang yang paling kuat dan yang terbesar untuk orang percaya, untuk kita yang sudah menyatakan diri, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Kendala yang paling terbesar bagi kita untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan pertolongan bagi orang lain adalah perbedaan. Itu kendala yang paling terbesar. Perbedaan pemahaman, perbedaan pemikiran atau ide, perbedaan keputusan, perbedaan karakter, perbedaan sifat, perbedaan kelakuan, itu merupakan kendala yang paling terbesar, yang paling tajam untuk kita menyatakan belas kasihan. Tidak usah kepada orang yang di luar dengan kita, sesama kita yang ada dalam gereja Tuhan pun. Ini merupakan kendala yang paling besar, kendala yang paling tajam untuk kita menyatakan belas kasihan satu dengan yang lain, karena di sana ada begitu banyak perbedaan. Ada mungkin kendala lagi yang menjadi penghalang bagi kita, tampilan, gaya hidup. Nah, pertolongan atau belas kasihan kita terkendala karena mungkin kita melihat orang yang akan kita tolong memiliki fasilitas yang cukup bagus. Orang mungkin yang kita tolong memiliki fasilitas yang cukup baik. Padahal semuanya itu mereknya Casio. Kasih orang. Casio, dikasih orang. Padahal orang itu sendiri mungkin dia dalam keadaan sulit, susah. Tapi dengan melihat gaya hidup, dengan melihat tampilan, kadang-kadang belas kasihan kita itu terhalang, terhambat. Padahal memang mungkin orang itu perlu dan membutuhkan pertolongan kita. Nah, perbedaan denominasi gereja itu juga bisa menjadi kendala bagi kita untuk menyatakan belas kasihan Allah. Perbedaan cara beribadah, perbedaan ekonomi. Oh, dia nggak level dengan saya, jadi terlalu rendah levelnya, terlalu di bawah, nggak level dengan saya. Orang-orang yang harus saya tolong adalah orang-orang yang level dengan saya. Kendala, penghalang, dan begitu banyak kendala dan penghalang lainnya. Seharusnya sebagai orang yang diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, yang diselamatkan karena kasih karunia Allah, perbedaan tidaklah dijadikan alasan untuk menghalangi kita menyatakan perbuatan-perbuatan dari belas kasihan. Jika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan, maka lakukanlah itu. Karena
ini adalah satu kesempatan untuk kita menyatakan belas kasihan kepada orang lain sebagai wujud di mana kita mengasihi Allah. Yang kedua, bagaimana caranya kita menyatakan belas kasihan? Bagaimana caranya orang Samaria itu menyatakan belas kasihan dalam perumpamaan Tuhan Yesus? Yang kedua, dengan berkorban. Pengorbanan ayat 34 dan 35. Nah, orang Samaria ini telah mengorbankan banyak hal kalau kita baca dari cerita perumpamaan ini. Dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan tenaganya, dia mengorbankan materinya, dia juga mengorbankan harga dirinya. Mengapa harga diri? Karena ada tanggapan negatif tentang bangsa Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 4 ayat 9. Belas kasihan menuntut pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan orang Samaria bukan sedikit, tetapi tidak menuntut balas. Orang Samaria itu tidak menuntut balas. Orang Samaria itu tidak mengharapkan balasan. Oh, saya melakukan pengorbanan untuknya, saya menolong dia supaya satu waktu dia bisa membalas akan pengorbanan saya. Orang Samaria itu sekalipun mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktunya, tenaga, materi maupun mengorbankan harga dirinya, ia tidak memiliki motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ibu-ibu, hanya mereka yang memiliki belas kasihan Allah dapat mengorbankan apa yang ada padanya untuk menolong orang dalam kesusahan, untuk menolong orang dalam penderitaan, untuk menolong orang dalam ancaman maut dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mengorbankan apa saja dan kepada siapa saja. Apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita beri, dan kepada siapa saja itu yang sudah kita beri. Lakukanlah itu dengan ketulusan hati. Lakukanlah itu dengan kesungguhan, tanpa kita harus mengungkit-ungkit, tanpa kita harus menggembar-gemborkan apa yang sudah kita lakukan, tanpa harus membanggakan diri bahwa saya telah melakukan dan saya telah berhasil untuk menolong orang lain. Saya telah berkorban bagi orang lain. Padahal yang kita beri dan kita lakukan tidaklah seberapa dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilakukan atau bagaimana caranya untuk menyatakan belas kasihan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Ayat 34 dan 35. Ibu-ibu, orang Samaria mengambil tanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama. Ketika dia melihat bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka dengan begitu bertanggung jawab, dia mengambil tindakan untuk melakukan pertolongan pertama. Apa sebetulnya yang harus dilakukan pertama kali untuk menolong orang ini dalam keadaan sekarat? Firman Tuhan menjelaskan di sana. Dia mengobatinya dengan minyak dan anggur, lalu membalut luka-lukanya. Dan setelah itu
dia mengangkatnya ke atas keledainya dan membawanya untuk dirawat lanjutan. Apa yang harus dilakukan? Tidak menunggu dan tidak membuang waktu. Luar biasa ini orang Samaria. Ia segera melakukannya untuk sesuatu sehingga dia bisa menolongnya. Lalu tanggung jawab yang seperti apa? Selain memberikan pertolongan pertama. Ayat 34 bagian B, memberikan pertolongan lanjutan. Hebat. Orang Samaria ini tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain atau berprinsip, saya kan sudah cukup. Tanggung jawab saya sudah cukup sampai di sini. Dan biarkan saja dia tergeletak di pinggir jalan. Mungkin ada orang lain lagi yang akan lewat, biarlah itu menjadi tanggung jawab orang yang akan lewat sesudah saya. Tidak demikian, ibu-ibu. Ini orang Samaria belas kasihannya luar biasa dalam perumpamaan ini. Pertolongannya, belas kasihannya tidak setengah-setengah, tetapi dia menyatakan tanggung jawabnya secara berlanjut. Yang ketiga, apalagi yang dilakukan dalam tanggung jawab ini? Orang Samaria tidak hanya memberikan pertolongan pertama, lalu memberikan pertolongan lanjutan, tetapi juga dia memastikan dan menuntaskan pertolongan tersebut. Ayat 35. Orang Samaria tidak melakukan dan melaksanakan belas kasihan itu dengan setengah-setengah. Tidak menolong orang dengan setengah hati. Tidak menolong orang hanya dengan sekedar-sekedar saja. Tidak menolong orang hanya dengan asal-asalan saja. Yang penting sudah ambil bagian. Selanjutnya biarkanlah orang ini urusanmu sendiri. Uruslah dirimu sendiri. Kan saya sudah membawa kamu sampai ke penginapan. Tidak demikian. Kalau kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus, bahkan hari kemudian dia datang dan dia katakan bahwa belanjakanlah apa yang menjadi keperluannya dan saya akan membayar kemudian setelah saya datang kembali. Ini luar biasa. Perbuatan kasih yang seperti ini, ibu-ibu, mungkin sudah langka zaman ini. Langka untuk kita dapati, langka untuk kita dengar, sudah langka untuk kita lihat. Dan hari ini Tuhan kembalikan lagi kita kepada firman Tuhan ini dengan perbuatan bagaimana cara untuk menyatakan belas kasihan. Ibu-ibu sekalian, kasih kita kepada Allah akan memungkinkan kita untuk melakukan pertolongan dan menyatakan belas kasihan dengan bertanggung jawab. Menolong orang dalam kesusahan, menolong orang dalam kesulitan, dan menolong orang dalam ancaman maut akan menuntut tanggung jawab kita. Jangan kita memberi pertolongan, jangan kita menolong orang, namun melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Berilah pertolongan, berilah belas kasihan yang tidak setengah-setengah. Berilah pertolongan, berilah belas kasihan yang tidak sekedar, yang tidak asal-asalan. Yang penting sudah mengambil bagian, kemudian urusan yang lain. Tidak. Tapi firman Tuhan hari ini untuk kita semua, untuk saya dan juga untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Nyatakanlah belas kasihan dengan memberi pertolongan
tanpa membeda-bedakan dan melihat latar belakang seseorang. Entah itu sukunya, entah itu agamanya, entah itu tingkatan atau derajat atau levelnya, entah itu masa lalunya, dan lain-lain sebagainya. Lakukanlah pengorbanan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati. Serta sadarlah kita dan lakukanlah belas kasihan secara bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Inilah kami ibu-ibu dalam persekutuan wanita hari ini. Kami memohon kiranya firman Tuhan yang sudah diuraikan, yang sudah kami dengar, itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang rela untuk menyatakan belas kasihan Tuhan dengan menolong tanpa membeda-bedakan dan melihat latar belakang atau keberadaan orang yang kami tolong. Kami juga yang sudah menerima pengorbanan Tuhan Yesus kepada kami, kami rela untuk mengorbankan segala hal yang ada pada kami untuk dapat menyatakan belas kasihan Tuhan. Kami juga memohon supaya Tuhan tolonglah kami sehingga kami bertanggung jawab dengan setiap belas kasihan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah semua ibu-ibu yang hari ini hadir dan yang bersekutu. Berkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Berkatilah mereka dengan segala yang mereka perlukan. Berkatilah dan cukupkanlah apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka semua. Kiranya Tuhan menolong dalam hari-hari mereka. Ketika mereka berada dalam kesedihan, Tuhan hiburkan mereka. Ketika mereka berada dalam masalah dan ketika mereka sulit untuk mendapatkan jalan keluar, Tuhan ada di sana dan campur tangan dalam hidup mereka. Campur tangan dalam permasalahan mereka. Tuntun pimpin mereka. Berikan hikmat supaya mereka memperoleh jalan keluar. Dan Tuhan menyatakan pertolongan dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan bagi mereka. Tuhan berkati untuk semua ibu-ibu dalam pekerjaan mereka. Baik itu mereka bekerja di rumah ataupun mereka bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Malaikat Allah bersama dengan mereka supaya mereka terlindungi dari hal-hal yang membahayakan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang membahayakan hidup mereka. Jauhkan mereka dari virus. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Jauhkan mereka dari bahaya. Jauhkan mereka dari bakteri-bakteri yang akan membuat mereka sakit. Biarlah kiranya malaikat Tuhan menjaga mereka. Kemanapun, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, biarlah kiranya mereka dalam perlindungan Tuhan secara khusus. Peliharalah kehidupan ibu-ibu Tuhan dan tolong mereka, beri mereka hikmat supaya mereka bijaksana di dalam mereka melewati dan di dalam mereka mengerjakan segala sesuatu tiap-tiap hari dari rumah mereka maupun apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan hal-hal yang mereka butuhkan supaya mereka melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong ibu-ibu dalam membimbing, menolong anak-anak mereka untuk belajar di rumah. Bahkan Tuhan juga menolong untuk ibu-ibu supaya mereka dapat menyatakan belas kasihan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Dalam keluarga mereka, kepada anak-anak mereka, kepada suami, kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Supaya mereka menyatakan belas kasihan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa ibu-ibu yang sedang sakit, dijamah, dipulihkanlah oleh Tuhan. Kami juga berdoa mau menyerahkan untuk Mama Desi. Tuhan Engkau kiranya yang menolong dan memberkati semua proses terapi. Kami bersyukur
karena Tuhan telah melakukan penyembuhan demi penyembuhan untuk Mama Desi. Dan kami terus berharap kepada Tuhan karena kami percaya bahwa pengharapan kami kuat hanya kepada Tuhan yang melakukan keajaiban itu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Mama Andro yang tadi siang, tadi pagi melahirkan lewat sesar. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan kembali kesehatannya dan kekuatannya. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah bersama dengan Mama Andro dan juga para medis untuk mereka melakukan dan menghadapi operasi ini. Terima kasih telah lahir seorang laki-laki dari keluarga Bapak dan Ibu Andro. Kiranya Tuhan memberkati dalam pertumbuhan bayi tersebut. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Nomor 269. Nomor 269, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ini. Dan kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, adalah kesempatan yang sangat istimewa dan kami syukuri karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hari ini. Kami boleh memberi dari setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan sebagai persembahan kami. Kuduskanlah persembahan yang kami berikan sehingga dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua kami, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi oleh karena kekurangan yang dialami, kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, pemeliharaan Tuhan
tidak pernah berhenti, berkat Tuhan tidak pernah terhalang bagi kami. Oleh karena itu terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat-Mu bagi kami. Dan biarkanlah kiranya dengan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami di lain kesempatan dapat memberi lebih lagi kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, besertalah bersama dengan ibu-ibu semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita selesai, ibu-ibu, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati ibu-ibu semua.